Barsiso ini zaman Bani Israel punya murid, punya santri lah gitu, itu 60.000 murid. Bayangkan, 60.000 murid. Mana ada sekarang pesantren di Indonesia yang muridnya sampai 60.000. Ini melebihi itu. Dia jungkung ibadah kepada Allah itu karena umurnya panjang waktu zaman orang dulu, itu sampai selama 220 tahun dia beribadah dan ngajar kepada muridnya. Lah kemudian saking dia muridnya banyak, ibadahnya bagus, riadohnya baik, itu malaikat ngiri. Malaikat itu kagum, malaikat takjub dengan Barsiso, dengan Barsiso ini, dengan segala kelebihannya. Maka Allah tahu-tahu mengingatkan malaikat, kamu jangan kagum dulu, aku mengetahui bagaimana dia nasibnya dan bagaimana dia ujung akhirnya. Kata-kata Allah ini itu diintip oleh iblis, oleh setan. Akhirnya kata iblis, berarti saya tahu kartunya dia. Dia sesungguhnya tidak baik, kelihatannya saya baik. Akhirnya setan dia ngambil tindakan, mulai mengganggu kepada Barsiso. Mula-mula dia datang, mungkin kalau sekarang pakai jubah, pakai peci putih, bawa tasbih gitu ya, datang kepada Barsiso dan dia bilang, wahai guru, bolehkah saya ikut beribadah kepadamu, ikut menjadi muridmu? Kemudian dilihat oleh Barsiso, oh nggak usah lah, saya muridnya sudah cukup, nggak usah datang ke sini. Dia mulai ganggu, nggak bisa masuk. Akhirnya dia dengan cara macam-macam tidak bisa masuk. Akhirnya cara terakhir, pokoknya dia ndablek ikut di komplek pendidikannya Barsiso tadi itu selama 3 hari 3 malam, dan dia jungkung ibadah, tidak makan, tidak minum, dan wudhu, ambil air wudhu terus. Pokoknya dia menunjukkan dia orang ahli ibadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Baru menjelang hari yang keempat, Barsiso itu kaget dengan orang ini, dengan iblis itu. Tapi dia kan berupa manusia, tidak berupa iblis, berubah bentuk dia. Ini orang, oh ibadahnya 3 hari 3 malam, nggak tidur, jungkung ibadah kok kuat. Akhirnya dia kaget. Oh, kamu kok hebat sekali. Kamu kok bisa beribadah dengan baik. Saya itu, murid saya 60.000, tapi ibadah saya sehari semalam kalau puasa saya buka, saya nggak kuat sampai seperti itu, jungkung seperti itu. Bagaimana caranya begitu? Dia betul-betul kagum dengan iblis tadi, tapi mimpi-mimpi manusia, yang menyerupai manusia itu. Akhirnya jawab oleh Barsiso, oh gampang caranya kalau ikut. Bagaimana caranya? Biar ibadah kamu lebih tekun, lebih terhayati, kamu maksiat dulu kepada Allah dan kamu tobat, baru kamu bisa merasakan nikmatnya tobat. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak bisa tobat dengan sesungguhnya, karena kamu ibadah terus. Kalau saya kan pernah dosa, makanya saya ngerti tobat caranya. Oh gitu ya? Iya. Oke lah, kalau gitu maksiat apa yang harus saya jalankan? Tanyanya Barsiso kepada iblis, tapi sudah menyerupai manusia iblis tadi. Oh, kamu pilih aja salah satu. Bagaimana kalau kamu berbuat zina? Langsung dia bilang, astagfirullahaladzim, nggak berani saya, nggak bisa saya zina, itu dosa besar. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kamu membunuh orang? Wah, itu lebih gede lagi, saya nggak berani. Oke, kalau gitu yang paling ringan saja. Bagaimana kalau kamu minum arak, minum khamr saja? Oke, kalau itu bisa kali ya. Oke, kalau gitu ayo pergi sama saya. Diajak oleh iblis di sebuah desa untuk membeli arak, minuman keras. Di desa itu ada warung yang jualan itu cantik sekali. Akhirnya dia beli arak di warung perempuan cantik itu, terus diminum. Begitu dia meminum arak, maka dia mabuk. Begitu mabuk, ngelihat penjualnya yang cantik, dia nafsu besar. Akhirnya diperkosa itu wanita penjual yang cantik tadi itu. Maka dia sudah melaksanakan dua dosa besar. Pertama minum arak, minum minuman. Yang kedua dia memperkosa perempuan. Begitu dia memperkosa perempuan, sudah selesai, suaminya datang. Perempuan tadi itu kelihatan gagah gempita. Akhirnya dia takut nanti kalau digebukin sama suaminya yang jual arak tadi itu,
Akhirnya suaminya dibunuh sama dia, sama Barsisa tadi itu. Maka dia lengkap sudah menjalankan dosa besar, yaitu apa? Minum khamr. Yang kedua dia sudah menzina. Kemudian yang ketiga dia sudah membunuh seseorang. Akhirnya atas perbuatannya itu iblis ngasih tahu orang sekitarnya, dan kemudian polisi RT RW menangkap dia. Akhirnya dia harus kena hukuman. Hukumannya apa? Karena dia minum, oleh Pak Polisi dirajam 80 kali, karena dia zina dia 100 kali, karena dia membunuh orang maka dia harus disalib untuk dimatikan. Nah, dilaksanakan itu semua. Begitu disalib, ini yang naudzubillah, begitu disalib dia kesakitan dan dia mengadu, sakit sekali, sekat sekali. Bagaimana bisa melepas ini? Akhirnya iblis lagi-lagi mengganggu dia. Oh, gampang. Saya bisa bantu kamu. Bagaimana caranya? Kamu sujud kepada saya. Ini membelokkan tauhid ini. Ini yang paling mahal kan, tauhid kepada Allah itu. Dibelokkan untuk tidak percaya dengan Allah, seakan-akan dia tadi Tuhan dan dia suruh sujud kepada iblis tadi itu. Lah iblis tadi akhirnya berubah menjadi orang yang ahli ibadah toh, tidak berubah iblis lagi gitu. Terus oh gitu. Kata Barsisa, kalau saya sujud kepada kamu, maka kamu bisa bantu saya. Bisa. Tapi bagaimana saya dalam keadaan disalib begini? Saya nggak bisa sujud. Gerak juga susah. Badan saya susah. Akhirnya kata iblis, yang penting hatimu yakin saya Tuhanmu. Kamu cukup mengedipkan mata sekali, berarti kamu sudah saya akui. Bagaimana, setuju? Setuju. Akhirnya dia mengedipkan matanya dan dia mati. Berarti apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ibadah dia selama 220.000, murid dia yang 60.000 nggak ada artinya. Padahal ketika hidupnya dia beramal amal surga, tetapi ternyata di akhirnya dia beramal surga neraka.